Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, meskipun belajar daring tetap semangat ya. Selalu nurut sama orang tuanya, jaga kesehatannya dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah mari kita melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya anak-anak. Tematik 2E yaitu tema 5, pengalamanku, masih subtema 1 ya anak-anak, pembelajaran 6. Nah, mari kita simak video penjelasan berikut. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Adik-adik masih ingat kan bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kalau kita menjaga kerukunan dengan siapapun, berarti kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Di sini ada percakapan Beni dengan saudaranya adik-adik. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Lalu si Beni menjawab, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ini adalah contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila yang lainnya nih adik-adik, bisa kalian lakukan di rumah ya. Sila ketiga sendiri simbolnya adalah pohon beringin. Nah, contohnya hidup rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan keluarga, saling membantu dalam keluarga. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan cara memberi centang. Nah adik-adik, gambar nomor 1 nih, apakah sesuai dengan sila ketiga? Tidak ya adik-adik ya. Lalu gambar nomor 2, menolong ya, rukun dengan kakak. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Iya, dengan seperti ini akan tercipta persatuan adik-adik. Kalau menolong itu juga sesuai dengan sila kedua sebenarnya. Yang ketiga, saling membantu. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Mereka saling membantu menyirami tanaman nih adik-adik. Ya, ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, makan bersama keluarga. Ini mewujudkan atau menunjukkan persatuan juga, maka ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang kelima, belajar bersama. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya adik-adik. Yang keenam, mendapatkan hadiah, lalu mengucapkan terima kasih. Di situ ya, ada persatuan karena saling menyayangi. Nah, ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya ini sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi, kata Beni nih adik-adik. Apakah kalian punya kakak atau adik?
Kalau punya, apakah kalian rukun dengan kakak atau adik kalian? Atau kalian malah suka bertengkar? Kalau suka bertengkar adik-adik itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Nah, selanjutnya dibuka halaman 27 ya. Di situ ada ayo membaca. Kak Dina adalah sepupu Nina. Kak Dina gemar membaca puisi. Kak Dina membacakan puisi untuk Nina. Ayo bacalah puisi berikut. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari puisi ya. Ayo kita baca puisi tersebut ya. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Namun kita harus menjaganya agar keindahan alam tak pernah sirna. Nah, anak-anak, kalian belajar berlatih membaca puisi yang indah ya. Anak-anak, di dalam sebuah puisi itu terdapat beberapa kata-kata yang tidak biasa kita dengar ya, atau kata-kata yang bisa kita cari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, coba dilihat di situ ada kata-kata sempurna, terpana, terkesima, dan sirna. Kira-kira artinya apa ya anak-anak? Yang pertama, sempurna. Artinya itu apa sih? Artinya itu utuh atau lengkap ya. Jadi di situ sempurna itu ya tidak ada cacatnya sama sekali. Yang kedua, terpana. Terpana itu ya terpukau atau terheran-heran ya ketika kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat kayak gitu, kayak heran gitu. Itu apa ya, kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, terkesima. Artinya bengong atau tercengang ya, tercengang. Misalkan kita melihat sesuatu yang membuat kita itu wow gitu, kayak misalkan kita ngelihat bayi lucu banget gitu. Ih, dede bayinya itu lucu banget gitu. Nah, selanjutnya sirna. Sirna itu hilang atau lenyap ya anak-anak artinya. Selanjutnya, kamu telah belajar tentang puisi. Nah, sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris adik-adik? Atau ada meteran? Atau ada jangka sorong? Coba kalian ukur benda-benda yang ada di rumahmu menggunakan penggaris atau meteran atau jangka sorong. Perlu kalian ingat bahwa penggaris dan jangka sorong itu paling maksimal hanya 30 cm. Kalau meteran atau roll meter itu sudah untuk ukuran yang sangat panjang adik-adik. Di sini ada percakapan Benny dan saudaranya adik-adik. Yuk kita simak ya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya, tanya saudaranya Benny adik-adik. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Ya, ada penggaris, ada roll meter, ada meteran pita, ada jangka sorong, dan di sini ada tambahan lagi nih adik-adik, ada mikrometer sekrup ya. Nah sekarang adik-adik, perhatikan gambar berikut lalu sebutkan alat untuk mengukurnya. Di sini yang pertama ada gambar figura foto ya adik-adik ya. Nah, ini bisa diukur panjangnya menggunakan penggaris atau menggunakan meteran. Kalau figura fotonya itu di bawah 30 cm bisa menggunakan penggaris, tapi kalau lebih bisa menggunakan meteran. Lalu berikutnya yang kedua, di sini ada kipas angin dan ada pintu. Nah, untuk mengukur panjang atau tinggi dari dua benda ini harus menggunakan roll meter atau meteran adik-adik. Kalau menggunakan penggaris harus berulang-ulang dan itu agak susah ya adik-adik ya. Jadi gunakan alat ukur yang tepat. Lalu ada gambar di sini ya. Ada ini stand kipas angin. Nah, stand kipas angin ini juga bisa diukur dengan roll meter atau meteran jika kita mengukur tingginya. Tetapi kalau kita mengukur
lingkarannya ini adik-adik ya, panjang lingkarannya ini, diameternya ini sebenarnya bisa menggunakan jangka sorong asal tidak lebih dari 30 cm. Yang keempat ada gambar sapu. Nah, untuk mengukur panjang sapu kita menggunakan roll meter atau meteran. Gambar yang terakhir ya, ada pintu. Otomatis kalau pintu ya kita tahu kita menggunakan roll meter atau meteran. Untuk gambar yang keenam ada figura foto dan ada jendela. Nah, untuk mengukurnya kita juga bisa menggunakan roll meter atau meteran. Jadi kalian perlu tahu nih alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, anak-anak, tadi setelah mendengarkan penjelasan tentang alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur panjang. Nah, di halaman 28 di situ ada penjelasan juga ya, sedikit tambahan. Di situ ada penggaris dan meteran kain atau meteran roll kecil dan meteran roll besar. Di situ sudah ada artinya masing-masing. Penggaris biasa digunakan untuk mengukur benda yang pendek, misalnya mengukur panjang buku, penghapus, atau kotak pensil. Selanjutnya, meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, anak-anak, selanjutnya tolong dikerjakan, ayo berlatihnya ya. Yaitu soal yang pertama, tuliskan 3 contoh sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam video yang awal ya. Silakan ditulis contoh sikap yang sesuai sila ketiga. Nomor 2, temukan arti kata berikut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, nanti kalian cari ya arti kata dari merekah, hirup, kabut, dan embus ya. Terus kalian buat sedikit puisi menggunakan kata-kata tersebut. Buat satu saja ya, dari keempat kata-kata tersebut buat satu puisi aja. Nomor 3, coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Sebutkan alat ukur panjang yang sesuai dengan benda tersebut. Nah, anak-anak, kita kan sudah mempelajari benda-benda atau beberapa contoh alat yang bisa digunakan untuk mengukur benda-benda. Nah, coba nanti kalian sebutkan ya. Anak-anak, cukup sekian materi dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Selalu semangat, nurut sama orang tua, dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.